dua negara dengan jumlah kasus yang sama-sama banyak. Bedanya, satu negara sudah banyak divaksin, satu negara belum. Di UK yang populasinya sudah banyak yang divaksin, angka kematiannya jauh lebih rendah. Ayu Petri dan Mei. Hai teman-teman, apa kabar semuanya di hari Idul Adha kemarin? Untuk yang baru gabung di channel ini, kenalin dulu, nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria. Update sebentar, virus corona di Hongaria sudah jauh lebih berkurang. Sekarang aturan dari pemerintah kita boleh kemana saja tanpa menggunakan masker. Dan sekarang sedang musim panas, jadi orang-orang banyak pergi keluar kota, berenang ke danau, bahkan ke luar negeri. Karena perbatasan juga sudah buka. Di Indonesia kebalikannya, setiap hari ada rekor, tapi bukan rekor dalam hal yang bagus. Bahkan sekarang Indonesia merupakan epicenter terbaru dari virus corona. Termasuk orang-orang yang sudah divaksin masih sakit juga. Ibu kandung saya sendiri di Indonesia sudah divaksin 2 kali menggunakan Sinovac dan kemarin ini ternyata dinyatakan positif. Pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa orang-orang yang sudah divaksin tetap terkena virus corona? Saya jelaskan dulu, saya bukan dokter ataupun ilmuwan, tapi saya adalah seorang penerjemah dulunya waktu masih bekerja di kantor. Semua yang akan saya katakan di sini berdasarkan dari berita yang saya kumpulkan dari Hongaria, baik berbahasa lokal maupun berbahasa Inggris. Alasan pertama kenapa banyak orang yang sudah divaksin tetap sakit adalah karena tidak ada atau belum ada vaksin COVID-19 yang efikasinya 100%. Artinya, vaksin apapun yang kita dapatkan tidak akan 100% membuat kita kebal terhadap virus corona. Apalagi kebanyakan vaksin dibuat sebelum ada varian Delta. Sekedar info saja, ibu mertua saya meninggal karena varian Alpha pada bulan Maret 2021 lalu. Kita lihat keadaan di negara tempat tinggal saya di Hongaria, penduduknya sudah 54,4% divaksin. Di sini mereka menggunakan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, dan Sinovac. Ada 6 dan kita bebas memilih mau pakai yang mana. Kecuali untuk anak-anak 12-18 tahun harus menggunakan Pfizer. Kasus harian saat ini ada di bawah 100, sangat sedikit. Hongaria merupakan salah satu negara Eropa yang penduduknya sudah paling banyak divaksin. Apakah ini berarti kami sudah aman? Rasanya terlalu awal untuk menyimpulkan hal itu karena sejauh ini belum banyak dilaporkan tentang adanya varian Delta. Apalagi semua orang sekarang nggak pakai masker, bebas kemana-mana, liburan ke luar negeri. Perbatasan juga bebas, kita mau ke Kroasia, mau ke Romania, mau ke Austria, bebas. Nanti pulangnya bawa oleh-oleh Delta varian, kita nggak tahu. Jadi menurut saya masih terlalu awal untuk senang-senang dulu. Saya sekeluarga pun kalau keluar masih menggunakan masker. Kita lihat di sini, negara yang ada di bawah Hongaria adalah UK. Dengan penduduk yang divaksin sekitar 54,2%. Pada tanggal 20 Juli, jumlah kasus virus corona dalam sehari adalah sekitar 46.000 positif. Banyak juga, bahkan bisa dibandingkan dengan Indonesia. 60% dari mereka yang sakit karena COVID dan masuk ke rumah sakit adalah mereka yang belum divaksin. Jadi sisanya 40% yang sakit ini adalah mereka yang sudah divaksin, angka yang sangat tinggi. Kemudian teman-teman mungkin bisa melihat apa bedanya Hongaria dengan UK, sama-sama sudah banyak yang divaksin, yang satu ada banyak kasus, sementara yang lainnya jarang. Ada satu perbedaan yang kelihatan karena di UK sudah dimasuki varian Delta, sedangkan di Hongaria belum. Intinya varian Delta ini jauh lebih menular dibandingkan varian sebelumnya, dan inilah yang sedang kita hadapi di Indonesia juga. Pertanyaan selanjutnya, kemudian untuk apa kita divaksin kalau kita tetap akan sakit? Sekarang kita bandingkan keadaan di UK dan di Indonesia. Di UK, 54,2% populasi sudah divaksin. Angka kematiannya 96. Sedangkan di Indonesia, hanya 6% populasi sudah divaksin. Dan angka kematian 1.280.
lebih dari 10 kali lipat yang ada di UK. Dari situ teman-teman bisa menilai sendiri dua negara dengan jumlah kasus yang sama-sama banyak. Bedanya, satu negara sudah banyak divaksin, satu negara belum. Di UK yang populasinya sudah banyak yang divaksin, angka kematiannya jauh lebih rendah. Poin selanjutnya yang penting untuk dibicarakan adalah efikasi vaksin terhadap varian Delta. Beberapa bulan yang lalu saya membuat tabel ini untuk membandingkan berbagai macam jenis vaksin. Tapi tabel ini dibuat sebelum ada varian Delta. Yang saya baca dari berbagai media asing saat ini bahwa semua vaksin efikasinya akan menurun ketika dihadapkan melawan varian Delta. Seperti yang kita lihat di UK tadi, orang-orang yang sudah divaksin tetap akan bisa terkena COVID. Dan vaksin mereka bukan Sinovac, bukan Sinopharm, tapi vaksin dari dunia barat. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Janssen. Tetap mereka bisa sakit, tapi vaksin bisa menekan angka kematian. Meskipun kita sakit, meskipun kita masuk rumah sakit, diharapkan kita nggak akan sakit separah mereka yang belum divaksin. Bisa dilihat di UK tadi, pada tanggal 19 Juli kemarin, hanya 19 orang meninggal dari 36.000 kasus positif. Kita lihat Pfizer contohnya, vaksin yang katanya merupakan salah satu yang kualitasnya paling bagus. Sebelum ada varian Delta, efikasinya 94-95%, tinggi sekali. Setelah ada varian Delta diuji oleh Israel, yang kebanyakan penduduknya sudah divaksin menggunakan Pfizer, efikasinya turun menjadi 64%. Artinya, masih ada kemungkinan 36% kita akan terkena virus corona. Tapi ada tapinya, ketika Pfizer dites, bagaimana efikasinya dalam melindungi kita agar tidak sampai sakit parah, bahkan sampai meninggal, efikasinya naik lagi menjadi 93%. Intinya, ada kemungkinan kita tertular virus corona. Tapi kalau kita sudah divaksin, kemungkinan kita tidak akan sampai meninggal. Ada sedikit cerita dari Uni Emirat Arab yang sedang trending di berbagai negara Eropa, terutama di negara Hongaria. Di sana, vaksin yang digunakan adalah Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, dan Pfizer. Kemudian pemerintah mengadakan tes antibodi untuk menghitung kadar antibodi di dalam tubuh orang yang sudah divaksin. Jadi begini, ketika kita divaksin, tubuh kita akan menghasilkan antibodi yang melindungi kita dari virus corona. Antibodi ini bisa dihitung. Kalau levelnya cukup, berarti kita akan cukup terlindung. Kalau levelnya terlalu rendah, berarti vaksinnya ini tadi tidak bekerja dengan baik. Nah, banyak orang yang menggunakan Sinopharm ini, antibodinya terlalu rendah, sehingga mereka tidak akan cukup terlindung dari virus corona. Ini terutama terjadi pada orang-orang yang sudah tua dan menderita berbagai penyakit lainnya, sehingga sistem kekebalan tubuhnya menjadi lebih rendah. Pemerintah Uni Emirat Arab kemudian menganjurkan agar orang-orang ini melakukan dosis ketiga 6 bulan setelah dosis kedua, dan biasanya mereka akan menggunakan Pfizer sebagai dosis ketiga, jadi dicampur. Berita ini jadi heboh di negara tempat tinggal saya dan juga negara-negara Eropa lainnya yang menggunakan vaksin Sinopharm. Banyak yang dites, banyak yang melihat kalau kadar antibodi di dalam tubuh mereka juga kurang. Akhirnya mereka mendapatkan dosis ketiga. Biasanya Pfizer atau Moderna atau bahkan AstraZeneca. Di Hongaria juga dilakukan tes antibodi seperti ini, dan menurut salah satu media lokal Hungary.hu, katanya 90% orang berusia di bawah 60 tahun memang terlindungi. Tapi efikasi Sinopharm menurun ketika dihitung untuk orang yang berusia di atas 70 tahun, hanya 60% saja. Apakah berarti Sinopharm jelek? Ya, sebenarnya penggunaannya saja yang berbeda. Mereka tidak bohong karena sejak pertama Sinopharm sudah menyebutkan bahwa vaksin mereka lebih sesuai digunakan untuk orang yang berusia di antara 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Tapi karena banyak negara sedang panik berburu sebagai vaksin, digunakan juga untuk orang-orang yang sudah berusia lebih daripada itu, termasuk di Hongaria. Ya gimana lagi, semuanya ingin cepat divaksin.
Akhirnya solusinya banyak negara yang mengizinkan penggunaan dosis ketiga, termasuk juga di Hongaria. Selanjutnya kita bahas Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia. Pada dasarnya sejak awal ketika ada banyak vaksin, semua negara berebut untuk paling cepat mendapatkan berbagai vaksin itu. Tentunya negara kaya yang punya banyak duit paling cepat mendapatkan supply. Negara berkembang yang terbatas duit dan juga infrastruktur harus menunggu. Apalagi vaksin baru mRNA harus disimpan pada suhu yang sangat rendah. Bayangkan kalau di Indonesia di pedalaman, mana ada freezer yang bisa menyimpan dengan suhu minus 70 derajat Celcius. Kan susah. Karena itu banyak negara berkembang menoleh mencari kepada opsi vaksin lainnya seperti Sinovac, Sinopharm, Sputnik. Menurut Reuters, pemerintah Cina belum memberikan data-data lengkap terkait dengan efikasi Sinovac dan Sinopharm melawan varian Delta. Seperti yang saya bilang tadi, semua vaksin menunjukkan penurunan efikasi melawan varian Delta. Dan menurut juru bicara Sinovac, ada pengurangan efikasi 3 kali lipat ketika mereka hitung melawan varian Delta. Dia menganjurkan penggunaan dosis ketiga untuk memperkuat kekebalan tubuh, tapi belum dijelaskan lebih lanjut bagaimana dan kapan penggunaannya. Di Provinsi Guangdong, di mana mereka menemukan varian Delta di Cina, semua kasus parah adalah orang yang belum divaksin. Artinya orang yang sudah divaksin bisa saja terkena, tapi tidak sampai sakit parah. Tentu saja ini tergantung dengan berbagai hal lainnya. Apakah orang tersebut mempunyai penyakit tambahan, apakah orang tersebut sudah berusia lanjut, dan lingkungannya banyak yang sakit, dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor yang akan menentukan. Sementara itu di Chili, mereka menemukan bahwa efikasi Sinovac turun menjadi 4 kali lipat lebih lemah setelah melawan varian Delta. Dan mereka juga menganjurkan penggunaan dosis ketiga. Katanya dalam kurun waktu 6 bulan, jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh penerima vaksin Sinovac akan menurun drastis. Pertanyaan selanjutnya adalah, enaknya vaksin apa yang kita pilih? Karena semua vaksin ternyata efikasinya menurun ketika dihadapkan pada varian Delta. Dan mana tahu lagi, di masa depan akan ada varian-varian lainnya yang jauh lebih berbahaya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saat ini kita semua bisa melihat bahwa keadaan di Indonesia sudah sangat gawat, darurat. Vaksin apapun akan lebih baik daripada tidak ada perlindungan sama sekali. Tes dari Chili tadi juga menyebutkan bahwa selama 6 bulan pertama setelah pemberian Sinovac, vaksin ini akan berfungsi dengan baik, cuma kita akan membutuhkan dosis ketiga. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan Sinovac ini, termasuk ibu saya ya yang sekarang sedang positif, nanti bisa mendapatkan dosis ketiga. Kabarnya di Indonesia akan datang Pfizer dan Moderna pada bulan Agustus. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan itu juga. Bapak saya sekarang sudah berumur 67 tahun, ada penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya, nggak bisa divaksin Sinovac. Jadi diam saja di rumah menunggu datangnya vaksin mRNA. Jadi untuk yang bisa menunggu, untuk yang tidak bisa mendapatkan Sinovac, ya silahkan mencari alternatif lainnya, karena ini kan demi hidup kita. Untuk yang membutuhkan vaksin secepatnya, ya apa yang ada, AstraZeneca bisa digunakan. Saya pun kalau misalnya tinggal di Indonesia tidak ada pilihan, saya akan gunakan apapun yang ada. Saya bisa melihat sendiri sama-sama Delta varian, ibu dan kakak saya kena. Kakak saya masih muda, tubuhnya lebih kuat, tidak ada penyakit sampingan, tapi dia sampai harus dibawa ke rumah sakit karena tidak bisa bernafas. Ada pneumonia, sementara ibu saya gejalanya jauh lebih ringan. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan penyakit ini, tetap semangat, semoga cepat diberi kesembuhan, dan semoga yang lainnya tetap sehat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!